Salah satu penyesalan yang saya lakukan adalah saya telat untuk menggunakan roof box. Ya sialnya kita kemarin ke Bali, kita tidak memasang roof box. Harusnya kita melakukan ini sebelum kita ke Bali ya, pasang roof box ini. Ternyata perlu ya, Ruf. Ternyata sangat perlu, terutama untuk orang yang punya barang bawaan banyak, karena anak kita ada 3. Iya. Ya ternyata roof rack ini tanpa roof box ya agak konyol juga sebenarnya sih. Ya, kalau untuk perjalanan antar kota sih ternyata susah ya. Kalau Iya. misalkan off-road di luar negeri ya mungkin aman-aman aja sih, semua barang ditaruh di atas tanpa ada penutup lagi ya. Iya, tapi untuk kita yang road trip, yang harus sewaktu-waktu ngambil barang ke atas, kita perlu Menderita. sangat perlu roof box. Nah, namun yang kita sebel selama perjalanan kita dari Bandung, Solo, Bali kemarin, kita nggak nemu tempat roof box. Bahkan yang di Bandung pun beberapa kali masalahnya adalah kita dari awal sudah punya base rack ini, dan base rack ini menghalangi rel yang harusnya rel untuk si roof box-nya. Tidak banyak ada toko yang mau mengakalinya. Kebetulan ini kita di gudang roof box di Jakarta ya, di daerah Kemayoran. Ini mau mengakalinya. Dan pilihannya pun di sini sangat banyak ya. Tidak hanya ada merek Thule, tapi ada merek RMX, ada juga sama merek BFR, Otorek. sama Otorek juga ada ya, Iya. merek Otobox. Dengan harga yang ekonomis nih, harganya Ya, sangat dan ini ekonomis harga ya. di sini murah. Harganya murah di sini. Dan semua pegawainya pun sangat aktif untuk menyarankan gimana ngakalinya, gimana membuat bracketnya. Jadi sebenarnya kalau saran saya sih coba toko-toko lain cobain kayak gini juga deh. Karena untuk memasang roof box ini tentu kebutuhan mobil kan beda-beda ya. Iya. Ada yang mobil yang memang seperti kita udah ada base rack ARB-nya yang tidak bisa dipasang begitu saja dan memang perlu diakali. Dan tadi kami mengakalinya dengan cara kita pakai ini. Ini pun saran dari gudang roof box ya. Kita pakai base rack ridge plate Iya. narrow. Memang aksesoris untuk base racknya ARB. Ya, dan setelah kita beli ini yang pasang juga para mekaniknya. Nah, ini pertama kali. Aduh, enak banget tuh. Coba dari awal kita udah kayak gini. Jadi kita mau ngambil barang, ngambil apa-apa jauh lebih enak kayak gini nih. Nggak usah pakai drama resleting. Nggak usah pakai drama resleting, susah. Nggak tahu takut bocor dan lain-lain. Ya, ini salah satu yang paling saya suka dari gudang roof box adalah para pegawainya mau mencoba untuk mengakali dudukan dari base rack ke roof box ya. Kita pun tetap menggunakan ini ya, kita menggunakan ARB base rack ini Iya. untuk ngakalinnya. Bridge ini, narrow bridge, dan dua buah bar Thule ya. Ya, jadi bar itu rata tetap harus dipakai. Tapi enaknya tidak ada yang perlu dibor ya. Iya. Ini semua benar-benar cuman tinggal pasang. Ada satu baut, tapi bautnya khusus tadi ya. Nggak Oh, tahu nggak jadi salah. pakai baut apa ya? Baut untuk ya Iya. baut yang disediain sama gudang roof box-nya sih. Kebetulan mereka ada banyak tipe baut untuk mengunci ke sininya, ke relnya. Jadi tinggal kita coba barang-barangnya apakah muat. Iya. Apakah barang-barang yang kita tadinya nggak pakai roof box bisa muat? Harusnya muat sih, soalnya jauh lebih panjang kan. Kamu sendiri kenapa nggak dari awal kita pesen roof box? Karena nggak ada ya waktu itu. Iya, dan Nggak kayaknya kepikiran. tadinya sih aku berpikir roof box itu tidak untuk mobil dengan karakter seperti Jimny, bukan untuk mobil off-road. Tapi ternyata ya, masuk-masuk aja ya iya, bentuknya. dan ternyata ketika ditaruh sih ya masuk aja sih. Iya, dan gudang roof box ini mereka mau loh untuk lepas pasang, coba-coba itu. Iya. Kita tadi berapa kali lepas pasang? Baru 2 kali ya? Kita coba 3 ya, 3 3 box. box dan Thule semua. Enggak, tadi yang pertama bukan ya kayak. Nyobain nggak tadi? Yang Lupa ya? pertama? Lupa ya. Udah dibuang? Ada yang ganjel dikit kan. Oh, iya, buang iya, ke iya. dalam.
Tapi nggak masalah. Ini mau agak terulang lagi. Banyak nggak sapu lah. Sapu pakai di matanya. Ariel. Sekarang saya sedang bersama pemilik dari gudang Roofbox ini dengan Bapak Fauzi Raja. Fauzi Raja. Ya. Dan kebetulan beliau adalah orang Payakumbuh. Dia satu kampung dengan ibu mertua saya. Ah iya. Nah, Pak Fauzi sebenarnya ini loh, kenapa saya dari tadi pengen ngobrol sama Bapak. Tadi kan saya keliling-keliling dulu ya. Ini lokasinya sekarang berada di Pasar Mobil Kemayoran. Pasar Mobil Kemayoran. Di mana tempatnya sebenarnya memang seperti namanya, pasar. Ya. Dan dari tadi saya muter-muter sini, tempat gudang Roofbox ini, bentuk tokonya sangat bagus. Maaf ya Pak, saya bukan ngomong kosong ini, karena saya sendiri profesinya sebetulnya arsitek. Oke. Jadi ketika saya lihat tempat Bapak, sebetulnya kalau saya lihat di Google, dari Google saya udah ini tempatnya beneran nih kayak gini, ini bener di Indonesia, ini kok seperti di Eropa ya gitu tempat tokonya. Dan pas saya kesini memang ternyata lebih bagus daripada foto-foto yang ada di Google. Kalau saya boleh tahu Pak, kok Bapak bisa membuat tempat serapih gini? Dari awal memang kayak gini atau gimana? Sebenarnya tempat ini awalnya di Kemayoran ini ada kios. Semua kios dan rata-rata tidak punya AC dan tidak ada kaca. Ah iya. Terus persis seperti itu, Bu. Iya, awalnya, Bu. tempat-tempatnya. Yang ini awalnya seperti itu ya. Lalu Bapak dapat inspirasi dari mana membuat ini semuanya tertata dengan rapi loh. Barang-barang Bapak penataannya ini seperti di toko otomotif di Italia, di Belanda, ini di Jerman. Dari mana Bapak inspirasi ini? Awalnya sebenarnya kita nggak mau rencananya sederhana saja, sekedar toko, tidak ada kaca, tidak ada AC, tidak ada balkon dan ruang tunggu semua, tidak ada. Awalnya dengan konsep sederhana, tapi setelah saya pikir dengan usaha saya Roofbox, ada juga roof tent, ada awning, dan memang ada beberapa merek juga di sini nih. Iya. Dari RMX, BFR, Thule, Otorek. Saya pikir adalah orang-orang punya style. Orang-orang yang juga orang yang masuk akal, bagus-bagus itu pengen sedikit analisa yang baik, Pak. lebih ya. Iya. Dan rata-rata kayak abang ini adalah orang ini hobi Jimmy ya, Jimmy suka petualang gitu loh. Ternyata barang nggak muat, ya dan otomatis kan butuh Roof rack, bagasi. Bagasi. Nah, dan saya juga bercermin kepada tren sekarang mobil-mobil itu kan memang bagasinya kecil ya. Semuanya yang ada tempat. Ya, kecil. Maka Bapak menyesuaikan tempatnya seperti ini. Ini Bapak maaf kalau saya boleh tahu ngambil contoh dari mana? Pakanya di Indonesia nggak ada contoh bangunan seperti ini loh. Toko roof. Saya kebetulan punya teman dia desainer untuk arsitek ya, arsitek seperti kayak abang lah mungkin. Pantesan. Jadi iseng-iseng cerita, nih saya bikin gambar. Ya, dan Saya kaget juga sebenarnya awalnya dengan gambar ini biayanya gede pikiran saya gitu. Tapi setelah saya pikir ternyata saya kurangin speknya. Hanya tampilan bawah, atas yang nggak jadi rubah. Oh iya. Dalam saya rubah. Iya gitu. iya benar juga ya. Untuk awalnya itu atas Iya, itu iya. kita ganti, cuma ternyata Nggak boleh. konstruksinya itu tidak Nggak kuat. sekuat yang saya perkirakan. Kita nggak mau ambil risiko. Tapi ini saya dari tadi ngelihat penataan barang Bapak, semuanya kayak Bapak emang bawaannya orang rapi ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya abang lihat di dalam juga masih agak berantakan karena memang Ini rapi Pak ada dibanding rak-rak bengkel saya lain. buat roof rack ini kan nanti kita bikin seperti lemari kayak susunan keramik di toko Iya, ya. iya. Kita ambil Iya, satu iya, keluar, satu keluar. Nah, Iya. itu lagi dalam proses pembuatan. Mungkin minggu depan udah kelar. Lebih rapi lah dari yang sekarang. Iya, ini yang Ya saya suka. kenapa nggak perlu aja memuji tempat saya Oh ini. enggak Pak, saya arsitek, pandangan saya lebih objektif. Iya. Saya iya. bukan apa ya, saya tidak ada niat untuk memuji-muji, tapi memang ya bawaan mungkin karena pendidikan saya arsitektur. Iya. Ketika melihat sebuah tempat ada kelebihan dalam penataannya, tentu bagi kami, bagi saya ya, bagi orang seperti saya ini akan ada nilai lebih di sana gitu. Iya. Kalau yang saya pujian beneran sih harga bapaknya bagus sih. Ya di gudang Roofbox Terus ini saya- harganya bagus. Sekarang saya mau nanya sama abang sebagai customer saya nih. Baik. Kenapa abang bisa sampai sini? Abang orang Bandung loh, pulang dari Bali lagi. Kenapa abang bisa sampai sini?
Yang pertama saya tadi sudah cerita sama Bapak ya. Sebelum saya ke sini saya sudah mencoba beberapa tempat. Iya. Misalnya ada yang jual tule itu di Polygon ya, di Rodaling ya. Oh ya, Iya. grup tule, grup tule. Grup tule di iya, Rodaling iya. dan mereka tidak bisa memasang. Kenapa? Karena ya roof rack-nya seperti ini, jadi mereka langsung nggak bisa. Plug and play bisa ya? Mereka hanya bisa plug and play. Iya. Lalu di Bandung juga ada, saya lupa merek apa, dan sama alasannya juga sama nggak bisa memasang. Di Bandung ya, itu di Iya, Bandung. iya. Dan karena saya nggak ada waktu untuk ke Jakarta lagi untuk ke sini, saya langsung berangkat ke Solo. Di Solo tidak ada yang jual. Oh nggak ada ya? Iya. Di Solo nggak ada yang jual, di Surabaya sama juga saya Google nggak ada. Dan kebetulan saya Google juga di Bali, nggak ada juga. Kalau soal Google semuanya mengarahkan ke tempat Bapak ini. Alhamdulillah. Dan ternyata memang tempat Bapak lebih bagus daripada foto yang ada di Google. Itu beneran loh Pak, beneran itu bukan ini Tapi kalau pandangan untuk- saya objektif. Saya Kalau jamin. untuk sekarang, apakah tempat ini memang terbaik dari segi tempat saja atau mungkin gimana, Bang? Iya, iya Pak. Baik dari segi tempat bagi saya ini bukan hanya untuk masalah tempat roof box ya, Iya. tapi untuk masalah bengkel ini adalah bengkel yang kalau saya akan punya toko untuk mobil, saya akan pengen seperti ini. Saya bahkan penasaran siapa arsitek ya Pak. Kalau saya boleh tahu. Dan pelayanan Bapak juga menurut saya Bapak sangat interaktif loh. Bapak tidak langsung menyerah ketika diberikan masalah seperti ini. Tadi bahkan ketika si capitnya tidak sesuai, Bapak bahkan tetap memikirkan bagaimana solusinya. Ya bagi saya yang saya butuhkan justru itu sih. Jadi jangan sampai ada pelanggan yang datang jauh-jauh seperti saya gitu. Yeah. Datang ke sini malah, aduh kami nggak bisa. Akhirnya pulang lagi dengan kecewa karena kita kehilangan waktu, biaya, Ya. tapi nggak dapat apa-apa gitu. Ya mungkin karena saya dasarnya orang bengkel mungkin ya, dan saya Dan- memang ini hobi ya. Jadi mungkin Iya. suatu tantangan bagi saya untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang sebenarnya ini harus ada Diakalin. analisa Iya. dan harus ada apa ya sedikit modifikasi Oh, iya. lah. Dan ini saya udah buat sebelumnya Bang di mobil Defender, mobil baru itu Iya. teman saya. Tapi ini lebih sempurna dari itu, lebih kuat menurut saya. Karena waktu Iya. itu Ini sangat kuat loh Pak. ya ini lebih kuat menurut saya gitu. Defender lebih sulit ya? Defender lebih sulit. Iya ya. ini mantap ini. Ah, Baik Pak, Pak Rajo. Pak Abang Fahru. Raja. Abang Rajo. Abang Rajo. Makasih banyak loh Pak. Ya, makasih Bang Saya ya. sudah bisa boleh ngobrol-ngobrol. Bisa ketutupan gitu. Iya, Bukan sebelah sana dulu ya. buka sebelah sana ya untuk nih. Tapi ada satu tas yang belum nyampe. Hah? Ini. Oh iya, ya mungkin di sebelah sana ada kan. Setelah dibantu susun oleh Abang Rajo, tuh Abang Rajo lagi pergi ke sini nih. Akhirnya bisa dipasang dengan barang yang sama. Jadi memang Ini kesalahan tadi ketika menaikkan ke atas ini barang-barang saya ada yang dalam plastik, dalam itu, dan itu membuat penggumpalan barang sehingga jadi nggak bisa nutup. Tapi Waduh, sekarang makasih sudah banyak, tertutup dengan Pak. baik dan ya sebenarnya sangat memuaskan sih. Tinggi dari seluruhan ya? Iya. Total jadi di 2,1 ya? 2 meter 8. Iya, 2 meter 8. 2 meter 8. Ini aman banget nih. Aman buat tol ya? Cikampek lewat? Iya.